Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 6 September 2022, Satpol PP dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menjaring 4 pengemis. Salah satunya perempuan renta berinisial SL asal desa Sidorokso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. SL mengaku mengemis untuk membayar angsuran mobil. 3 tahun lalu, SL membeli mobil Toyota Avanza tahun 2018 secara kredit. Uang sebesar 10 juta dia bayar bersama anak-anaknya, begitu juga biaya kredit per bulan ditanggung bersama anak-anaknya. Untuk membantu membayar kredit mobil, SL mengemis di sejumlah titik di Jepara. Dalam sehari, SL bisa mendapatkan uang minimal 150 hingga 200 ribu rupiah. Namun, SL juga pernah mendapat uang 700 ribu dalam waktu 21 jam saat mengemis di depan minimarket Jalan Kartini, Jepara. Kisah pengemis kaya juga pernah terjaring beberapa waktu lalu di DKI Jakarta. Pendapatan fantastis pengemis tersebut saat dirazia dinas sosial yang bernama Muklis membawa uang tunai mencapai 90 juta di kantong celana dan barang bawaannya. Menurut pengakuan Muklis, ia hendak mengumpulkan uang hingga mencapai 150 juta untuk kemudian kembali ke kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat. Pria berusia 64 tahun itu sering mengemis di bawah flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Atau pada bulan Juni kemarin, pengemis kaya lainnya adalah Lutfi, warga Gorontalo, Sulawesi Utara. Diketahui Lutfi memiliki tabungan hingga 490 juta rupiah. Bahkan kisah Lutfi ini turut diberitakan oleh media asing. Di luar nama-nama itu, ternyata saat razia petugas Satpol PP maupun petugas dinas sosial sering kali mendapatkan pengemis yang ternyata kehidupannya lebih dari cukup, bahkan termasuk kategori kaya. Bagaimana tidak, mereka diantaranya ada yang memiliki rumah bagus, motor, bahkan mobil. Tidak jarang, para pengemis itu diantar ke lokasi mereka meminta-minta dengan menggunakan mobil milik pribadi mereka. Meski ada juga banyak pengemis yang tergolong pengemis yang benar-benar meminta-minta karena mereka hidup kekurangan. Bahkan, tidak sedikit juga yang memiliki keterbatasan secara fisik. Namun, jika melihat fenomena pengemis kaya raya yang ditemukan petugas, rasanya wajar jika sebagian dari kita memiliki kesimpulan bahwa mengemis telah dijadikan sebagai mata pencaharian dengan penghasilan yang menggiurkan. Asal mau berbadan kumal, pakaian compang-camping, atau memanipulasi diri seolah terlihat cacat. Dengan mudah kita bisa meraup uang banyak. Bahkan bisa-bisa penghasilan dari mengemis ini mengalahkan pegawai kantoran. Terbukti dari hasil mengemis ada yang bisa membangun rumah, membeli kendaraan, serta menyimpannya sebagai tabungan di bank. Sementara kita yang jelas-jelas bekerja dari pagi hingga malam pun belum tentu bisa mendapatkan penghasilan fantastis seperti para pengemis itu. Bisa jadi mereka di kota adalah seorang pengemis, tapi di kampung halamannya mereka adalah seorang jutawan dengan kehidupan yang penuh kemewahan atau serba berkecukupan. Karena dari hasil mengemis yang menggiurkan, tidak sedikit orang-orang yang berpura-pura cacat, tampil kumal dan dekil agar dikasihani orang dan menjadikan kegiatan mengemis sebagai pekerjaan sehari-hari. Rutinitas mengemis dilakukan layaknya sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Makanya jangan heran jika lampu merah, depan mal atau pertokoan, pasar, bahkan ada yang berkeliling pemukiman, kita akan menemukan banyak pengemis. Lalu, bagaimana caranya kita membedakan antara pengemis yang benar-benar membutuhkan dan harus kita bantu dengan pengemis gadungan yang memanipulasi dirinya agar tampil layaknya sebagai seorang pengemis? Padahal yang berpura-pura layaknya pengemis justru menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian dengan hasil yang menggiurkan. Sulit memang, karena secara kasat mata membedakan antara pengemis sungguhan dan pengemis gadungan bukanlah hal yang mudah. Nyaris tidak ada bedanya. Penampilan mereka kumal, jauh dari kata bersih, dan tidak terawat. Bahkan ada di antaranya yang memiliki kekurangan secara fisik sehingga sulit sekali untuk kita bedakan.
Terkadang juga muncul keraguan dalam diri kita saat kita akan memberi bantuan kepada pengemis. Dalam benak kita tentu saja muncul pemikiran, jangan-jangan pengemis yang akan kita berikan adalah pengemis gadungan yang berpura-pura meminta-minta untuk memperkaya diri mereka sendiri. Sementara kita juga sebetulnya bukan orang yang terbilang berlebihan, hanya sekedar merasa tergugah dan kasihan dengan mereka para pengemis. Jangan-jangan pula pengemis yang kita berikan uang itu justru lebih kaya dan lebih berkecukupan dari kita. Dilematis memang antara ingin membantu atau bahkan kita sendiri yang tertipu. Benar sepertinya himbauan pemerintah untuk tidak memberikan bantuan maksud saya kepada para pengemis atau gelandangan. Karena bisa jadi mereka hanya berpura-pura menarik rasa kasihan kita, padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang yang benar mampu yang tidak layak kita bantu. Sebaiknya salurkanlah bantuan kita kepada lembaga-lembaga terpercaya yang memang memiliki kredibilitas untuk menyalurkan bantuan serta menangani permasalahan yang satu itu. Semoga tidak ada lagi pengemis kaya yang berpura-pura dengan mencari simpati dari belas kasihan, padahal sebaliknya justru mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan hidup yang berkecukupan bahkan terbilang kaya, dan seharusnya justru mereka yang membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.